Maka oleh sebab itu banyak di dalam adillah tentang tarhib, tentang ancaman keras punisher dan punishment bagi mereka orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar kepada kedua orang tuanya. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani di dalam Musnad Asy-Syamiyin, dan juga Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah dari jalan Abi Idris Al-Khawlani dari Abi Darda, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulunal jannah aqun, la yadkhulul jannah aqun, maka tidak akan pernah masuk kepada surga orang-orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Maka orang-orang yang berbuat dosa kepada orang tuanya dengan mencelaknya dan menghinanya, padahal Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, maka bagaimana dengan memukulnya dan menghinakannya? Maka ini masuk kepada hadis la yadkhulul jannah aqun, tidak akan pernah masuk surga mereka anak-anak yang berbuat dosa kepada orang tuanya. Maka hadis ini dihasankan oleh Al-Busiri dan oleh dua imam era now, dua muhaddits era now, Al-Albani dan Syekh kami Muqbil rahimahumallah. Dan selain itu telah datang di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibni Amr ibnu Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka sanadnya hasan dan dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amin, di saat dia naik kepada mimbar. Maka dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, alaman amanta, untuk apa kamu mengaminkan ya Rasulullah? Ja'ani Jibril faqala li ya Muhammad qul amin, amin liman adraka fi hadhihi dunya biwalidayhi aw bi ahadihima walam yudkhila al jannah aw yudkhilahu ilan nar fa'ab'adahullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amin. Maka suatu hari di saat Nabi naik kepada mimbar, kemudian tiba-tiba di depan para sahabatnya Nabi mengaminkan amin, dan makna amin adalah semoga Allah mengabulkannya. Maka para sahabat heran, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, telah datang Jibril sekarang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, keburukan yang besar bagi mereka orang-orang yang hidup di dunia, mempunyai orang tuanya ataupun keduanya dan tidak berbuat baik kepada keduanya, walam yabirhuma, dan tidak birrul walidain kepada keduanya, maka menyebabkan dia masuk kepada api neraka. Fa'ab'adahullah, semoga Allah menjauhkan rahmat darinya. Maka diaminkan oleh Nabi, semoga Allah mengabulkannya. Maka hadis ini hadis yang hasan, karena Abdurrahman ibnu Amr ibnu Alqamah saduq hasanul hadis, dan Abu Salamah rawi yang thiqah. Maka hadis ini dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Jubair ibnu Mut'im, dari Jubairin ibni Mut'im, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, la yadkhulul jannah qati'un, maka tidak akan pernah masuk kepada
surga mereka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, orang-orang yang berbuat dosa kepada orang tuanya, yang memutuskan tali silaturahim kepada kedua orang tuanya dan kepada keluarganya dari familinya. Maka dari Al-Quran dan hadis-hadis yang kami sebutkan, kesimpulannya menjadi beware, caution, perhatian yang besar, punishment, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya, atau bagi mereka yang mempunyai kedua orang tua ataupun satu dari mereka saja tetapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka diancam untuk masuk kepada api neraka. La yadkhulul jannah akun, tidak akan pernah masuk surga orang yang berbuat buruk, orang yang menzalimi kedua orang tuanya. Dan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan pernah masuk kepada surga mereka orang-orang yang memutuskan tali hubungan dengan kedua orang tuanya. Dan di dalam hadis yang hasan tadi, Nabi mengaminkan dari Jibril yang mendoakan kepada seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau seorang dari mereka tidak menyebabkan masuk surga dikarenakan keburukan akhlak kepada orang tuanya, maka dijauhkan dari rahmat Allah dan dimasukkan kepada api neraka. Maka cukuplah Allah menggandengkan amalan yang agung dengan ketauhidan dan penjauhan dari kesyirikan adalah dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, perintah untuk melaksanakan tauhid dan menjauhi kesyirikan digandengkan dengan wabil walidaini ihsana, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua.